Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, kemajuan Injil. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Filipi 1 ayat 12-26 dan di dalam ayat 12 berkata demikian. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa artinya kemajuan Injil? Kemajuan Injil artinya bahwa Injil yang diberitakan itu harus terus mengalami kemajuan. Dengan lain kata maksudnya bahwa Injil itu harus diberitakan sampai seluruh dunia, supaya dunia mendengar Injil. Alkitab tidak berkata supaya seluruh dunia percaya akan Injil, tetapi minimal seluruh dunia boleh menerima dan mendengar Injil. Karena Injil itu adalah dasar penghukuman Allah. Injil juga harus terus mengalami kemajuan dalam hidup pribadi kita masing-masing. Kita tahu tentang Injil, kita tahu tentang Yesus dan seterusnya. Dengan demikian kita akan semakin maju. Hidup kita makin hari makin berubah, dan makin hari hidup kita akan semakin seturut dengan kehendak Allah. Nah, dari ayat bacaan kita hari ini kita akan belajar bagaimana kemajuan Injil dapat terjadi. Kemajuan Injil ini dapat terjadi jika yang pertama ada kesiapan kita untuk berkorban. Ayat 13. Jadi kalau kita siap untuk berkorban, kita siap untuk mengesampingkan kesenangan pribadi kita, maka kitalah orang-orang yang menyebabkan kemajuan Injil itu terjadi. Tetapi jika ada orang-orang yang tidak mau berkorban, ada orang-orang yang egois dan orang-orang yang mau menang sendiri, maka orang-orang seperti inilah yang justru dapat menyebabkan stagnasi terhadap kemajuan Injil, bahkan dapat menghambat perkembangan atau kemajuan Injil itu sendiri. Dan yang kedua, kemajuan Injil dapat terjadi jika ada keberanian. Ayat yang ke-14. Artinya ada keberanian untuk menerima Injil, ada keberanian untuk menyalibkan kedagingan kita, ada keberanian untuk berpegang pada Injil, keberanian untuk tetap melakukan kebenaran meskipun sebagai pelaku Injil, sebagai orang yang hidup di dalam Injil, ada banyak tantangan yang harus dihadapi dan ada harga yang harus dibayar. Yesus berkata bahwa kamu akan dicela karena namaku, kamu akan dianiaya oleh karena namaku. Tetapi selama kita berjalan sesuai dengan Injil Tuhan, maka Injil itu akan membawa keselamatan atas hidup kita, dan Injil itu yang membawa kita pada kemuliaan ilahi. Dan yang ketiga, kemajuan Injil dapat terjadi jika ada kasih di dalamnya. Ayat 15 dan 16. Kasih dan Injil adalah dua hal yang harus berjalan bersama-sama. Kalau Injil dipaksakan, maka Injil itu tidak akan bisa berkembang. Orang bisa saja ke gereja karena dipaksa oleh seseorang, tetapi ini bukan cara yang baik, karena Injil yang dia terima hanya Injil paksaan. Dan yang keempat, kemajuan Injil dapat terjadi jika ada pengetahuan. Ayat 19. Karena kita tahu dan karena kita mengerti, maka pengertian dan pengetahuan kita itulah yang membawa kita masuk dalam pekabaran Injil dan masuk dalam perluasan Injil. Sehingga dengan demikian setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang telah ditebus oleh darah Yesus,
Sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Kristus, maka setiap orang yang percaya punya tugas untuk memberitakan Injil kabar baik itu kepada banyak orang. Tugas untuk memperluas dan membawa kemajuan pekabaran Injil dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingat, kemajuan Injil dapat terjadi jika ada kesiapan kita untuk berkorban. Jika ada keberanian kita untuk hidup dalam Injil. Dan kemajuan Injil dapat terjadi jika ada kasih serta ada pengetahuan yang benar tentang Injil. Jadi waktu kita jadikan Injil sebagai pedoman dan dasar kehidupan kita, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Kita akan berjalan dalam tuntunannya setiap hari sehingga kemenangan dan mujizat akan menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, dipermuliakanlah namamu. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk berkat firman-Mu yang boleh kami terima, yang dapat kami jadikan sebagai tuntunan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami boleh menerima Injil-Mu, Injil keselamatan itu Tuhan, dan kami menjadi bagian dalam kemajuan pemberitaan Injil di akhir zaman ini. Karena itu Tuhan, perlengkapi kami dengan Injil-Mu, perlengkapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami juga menjadi orang-orang yang Tuhan pakai untuk kemajuan pekabaran Injil di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah keluarga kami, dimanapun kami berada. Karena itu berikan kepada kami kesiapan Tuhan untuk kami berkorban. Berikan kepada kami keberanian untuk memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang. Berikan kepada kami kasih dan pengetahuan, sehingga dengan kasih dan pengetahuan yang benar tentang firman-Mu, kami boleh bersaksi kepada banyak orang dan membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari. Dan Tuhan Yesus memberkati.